ya. Jadi bidang akademik ya, saya kira mungkin saya perlu menyampaikan bahwa saya dulu pernah ada di industri kerja di sana, kemudian pindah ke perguruan tinggi. Ternyata pilihan saya merasa bangga menjadi bagian daripada sebuah perguruan tinggi. Entah itu ada di mana. Kebetulan saya sebagai dosen dan kebetulan saat ini sebagai orang. Tapi saya kira kita semua tahu bahwa peran akademik ini sangat penting, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia bangsa dan negara. Bahkan itu juga untuk dirinya. Bidang satu saya kira memiliki peran yang saya tidak bilang paling penting, tapi saya kira pastinya sangat penting. Karena kita semua menjadi bagian dan mensupport prodi dan fakultas untuk kelancaran proses akademik, utamanya mahasiswa. Dari proses ketika mereka mulai masuk menjadi mahasiswa sampai mereka lulus, kita ada di dalam. Jadi saya kira tentunya memang banyak sekali suka dukanya, mungkin lebih banyak dukanya, karena hal-hal yang berjalan tidak sesuai sebagaimana mestinya yang ada di ujung, dari mulai proses daftaran gitu ya, proses registrasi, proses perkuliahan, seringkali berulang lagi di akademik. Sehingga ini kita seperti, saya dulu teknik sipil ya. Kalau teknik sipil itu katanya tidak pernah dipuji. Karena kalau bangunan bagus yang dipuji arsiteknya, ini siapa arsiteknya? Nggak pernah tuh ditanya ini siapa insinyur teknik sipilnya. Selalu dilihat yang membangun karena bentuknya dilihat. Demikian juga saya kira di bidang satu seperti itu. Kalau ada kerusuhan, ada hal ini pasti akademik tuh ya, gitu ya. Kita bagian dari itu. Dan kita punya peran untuk memperbaiki, mengantar prosesnya menjadi semakin baik. Saya kira itu adalah tugas yang sangat mulia. Terlepas dari kita mendapatkan penghargaan atau tidak, saya kira penting buat teman-teman memahami bahwa peran Anda di Telkom University sangat vital, sangat penting. Oleh karenanya saya selalu menyampaikan kepada para direktur, para pengamat untuk mencari terus bisnis proses yang seefisien mungkin, bisnis proses yang bisa menghasilkan sebuah keluaran yang excellent, yang terbaik ya. Oleh karenanya tadi ya, banyak sekali yang baru beberapa ini pejabat atau ini sudah merasa, aduh ternyata di akademik itu seperti ini ya. Jadi, ada banyak hal-hal yang memang mungkin kita semua ada tekanan, tapi percayalah kalau kita melakukannya dengan ikhlas, kita melakukannya dengan semangat untuk memberikan yang terbaik untuk stakeholder kita, untuk Telkom University, saya kira ini tidak ada artinya. Bu Citra, Pak Riza, dari Maret ya, Maret setahun lebih ya. Memang biasanya cepat. Ada banyak hal yang dilakukan itu, terutama memang di akademi kebanyakan dari dosen juga ya. Jadi sebentar lagi juga ada yang ganti-ganti juga tuh. Entah kabar ya, ada yang Pak, saya mau sekolah. Kalau sudah seperti itu saya nggak bisa bilang, nggak bisa. Tugas kamu di sini masih harus nggak bisa. Karena dosen itu setengahnya di tridharma, setengahnya di struktural. Oleh karena teman-teman yang non dosen itu juga punya peran vital untuk membantu teman-teman dosen itu menjadi struktural ya. Karena Anda di sini yang staf non dosen lebih punya waktu yang yang full katakanlah untuk mengelola akademik. Terima kasih kepada Bu Citra, Pak Rizal ya. Jadi setahun lebih ya, Pak Rizal sebenarnya pernah jadi dirut ya di BPSKM. Kemudian Bu Citra juga, saya kira kita mengalami masa-masa suka, mengalami masa-masa tidak suka gitu ya. Bukan duka ya, suka atau tidak suka. Tapi semua itu memberikan kesan yang sangat baik buat saya. Ya. Karena saya selalu belajar
Belajar tidak hanya belajar yang sifatnya akademik, belajar organisasi, dan juga saya belajar bagaimana berinteraksi dengan manusia. Karena itu adalah hal yang penting untuk menjadikan kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Pada Pak Citra tentunya saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama setahun lebih menjadi direktur akademik dan direktur KSHL. Saya yakin banyak hal-hal yang baru yang telah dilakukan oleh Pak Rizal dan Bu Citra yang menjadi bagian dari perjalanan Telkom University. Saya yakin juga insya Allah itu menjadi berkah untuk Pak Rizal dan Bu Citra sampai nanti kapan ya? Karena itu adalah pasti ketika mengelola mahasiswa sampai dia menjadi alumni bekerja itu pasti ada pahala yang terus mengalir. Kemudian selamat datang juga buat Pak Parman, buat Bu Iis. Saya yakin ini tidak asing lagi ya, apalagi Pak Parman pernah menjadi Badik Sakti, Putih, kemudian Bu Iis pernah di KSHL juga, jadi welcome home kalau ke Bu Iis. Kalau Pak Parman sebenarnya cuma pindah rumah aja. Jadi insya Allah saya sangat yakin kemarin saya lihat juga proses transformasi ini alhamdulillah sudah dilakukan ya Pak Parman, Bu Iis, atas bantuan Pak Rizal dan Bu Citra tentunya. Tapi tentunya Pak Parman dan Bu Iis sama juga seperti saya, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa dibantu teman-teman, tanpa dibantu kabar-kabarnya, tanpa dibantu kaburnya, dan tanpa dibantu oleh sahabat. Jadi saya kira mohon dukungannya, karena tanpa dukungan Anda semua, mereka direktur dan juga saya tidak ada artinya. Jadi saya tekankan sekali mohon kerjasamanya juga. Kerjasama ini juga jangan dilihat hanya kerjasama bidang. Hari ini kita menggunakan baju yang sama, bidang akademik. Ya. Tapi saya pikir sekarang lagi ada talent cup gitu ya. Memang semangat korsa dari bidang akademik mungkin tinggi ya, tapi jangan sampai itu membuat Anda berbenturan dengan bidang lainnya. Justru kegiatan ini diadakan adalah untuk supaya Anda semua bisa lebih harmoni. Ya. Jadi jangan lupa bahwa kolaborasi tidak hanya di antara unit, tapi di antara lintas unit, bahkan lintas direktorat. Itu yang saya selalu tekankan ya. Jadi ketika ada customer, jangan berpikir bahwa itu hanya menjadi customernya direktorat lain. Jadi kalau mereka bertanya harus dijawab, itu juga penting buat kita semua untuk memahami bahwa apapun peran Anda, semua unit itu juga harus kita saling support ya, supaya kita juga mendapatkan support yang sama. Saya kira hari ini acara bisnis Sambil bukan acara yang sedih-sedihan gitu ya. Saya tidak senang karena hari ini saya kira kita akan mendapatkan darah baru gitu ya. Bu Ibi, Bu Citra, Pak Rizal, saya kira tetap melanjutkan peran yang juga sebagai dosennya. Dan saya kira kontribusinya tetap kami tunggu juga, Bu Citra dan Pak Rizal gitu ya. Dan hari ini saya kira sekalian cek dari akademik kapal PSK Bu Citra, Bu Diana, Mbak Diana kapal PSK. Saya tidak tahu barangkali direktur yang baru belum kenal ya. Coba mana yang dari PSK berdiri sekalian saya kenal. Jangan-jangan kalian aja Mbak Diana berdiri juga dong. Apa sudah berdiri? Jangan marah. Ya. Terima kasih ya. Jadi mohon dukungannya untuk Pak Parman dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian
tangan untuk. Kemudian opening, balikan. Wah, terima kasih. Kemudian di PSKL ya, PSKI, Mas Dewi, mana? PSKI. Kemudian yang cello, ya serius, betul ya, yang masuk saya kasih tahu saya itu yang Mas Faris sudah besar kelihatan. Kabar Bang Cello, Mas Farah, ya mana? Terima kasih. Kemudian Bu Retno, mana? LAC. Sudah semua ya. Jadi alhamdulillah hari ini mudah-mudahan dari semua ya. Bidang akademik kebetulan ya, namanya bidang akademik. Jadi kita bagi logonya bidang. Poin pion. Pion itu jangan dianggap kecil ya. Karena pion itu punya peran sentral. Dia yang maju dulu, dia front line. Tapi dia juga bisa menjadi raja. Jadi maksud saya bidang ini jangan ada. Dulu ada yang bilang, kok bidang apa? Enggak raja gitu. Gak apa-apa. Artinya bahwa peran itu apa seberapa pun kecilnya. Selama kita menyadari peran kita, Anda bisa jadi apa saja. Termasuk bidang tadi pion. Pion kalau Anda terus maju, Anda bisa jadi raja. Ya. Jadi hari ini saya kira kita berkumpul di sini. Memang tidak banyak teman kita berkumpul ya. Biasanya kalau tidak seperti bisa sambut, biasanya buka puasa bersama ya. Mungkin halal ya. Jadi insyaallah momen bisa sambut juga kita manfaatkan sebagai forum silaturahmi dari bidang akademik. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga buat Bu Citra dan Pak Rizal atas pengabdian selama ini. Ya. Semoga menjadi berkah bagi penulis sekalian. Pak Parman, Bu Iis, terima kasih sudah mau menjadi direktur akademik dan PSKI. Karena saya yakin tugasnya berat, mengkoordinasikan, mengkolaborasikan itu ada banyak persepsi yang berbeda, ada banyak silo dan sebagainya. Tapi saya kira dengan semangat tadi bahwa kita ingin memberikan yang terbaik untuk Telkom University, insya Allah semua akan mudah. Tentunya dengan dukungan teman-teman semua. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur akademik kita yang baru ya, ada Bapak Parman Soekarno PhD. Kemudian dari Direktur PSAL dari Pak Ahmad Rizal ke Bu Iis. Pergantian dari Bapak Ahmad Rizal kepada Ibu Iis. Baik, mungkin kita foto bersama dulu Pak. Bersama dengan mapnya mungkin Bapak diperlihatkan mapnya Pak. Oke. Simbolis. Harmoni. Excellent.
jelek sekali. Tapi itu yang membuat kita jadi lebih kuat, insya Allah kan. Jadi dari kesusahan yang kita alami bersama, ada banyak hal yang kita pelajari. Kemudian ya tentunya ini tidak bisa lepas dari peran teman-teman semua gitu ya. Kalau saya kebetulan memang tidak suka rapat yang formal, sukanya datang satu-satu gitu, dan itu saya pakai tetap waktu pindah ke PSAL. Kemudian di PSAL juga begitu, saya lihat sudah sangat tertata, sudah rapi gitu pola kerjanya, seperti yang sudah ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, Lilis yang kemudian balik lagi gitu ya. Jadi waktu pindah ke PSAL saya tidak merasa orang baru lagi gitu, udah merasa sebagai orang lama yang ikut di proses itu. Dan mungkin ada beberapa hal sederhana yang ingin saya sampaikan gitu, bahwa yang saya rasakan kemarin itu jadi direktur akademik itu ada beberapa mimpi saya jadi kenyataan. Saya sering cerita ke Bu Rika, saya dari kecil itu punya perpustakaan kecil yang kemudian saya sewakan buku, dapat uang dari situ. Bahkan sebelum saya pindah ke kuliah ke Jogja, saya membuat perpustakaan kecil di Sukabulus untuk anak-anak TPA di sana. Ada 1.000 atau 1.200 buku. Dan begitu diamanai di direktur akademik, kan saya punya perpustakaan besar gitu yang luar biasa. Itu salah satu mimpi yang jadi nyata. Dan kemudian perpustakaan saya tutup itu yang di sana, saya serahkan bukunya ke orang lain. Nggak sanggup mengelolanya. Kemudian saat di saya juga seperti itu. Saya dari dulu terobsesi untuk bisa khusus bahasa Inggris. Sampai sekarang belum sampai itu saya pengen ikut di Harvard yang di bawah Batu. Tapi kan mahal itu. Saya hanya sempat khusus bahasa Inggris di waktu itu di BPDU ya. Alhamdulillah cuma 75.000. Tentornya banyak native speaker dari Scotland, dari Amerika, dari New Zealand, dari Australia. Dan begitu dapat di PSAL, saya punya LAC yang luar biasa. Jadi intinya kalau bagi saya dimanapun kita berada, tetap ada celah atau ruang atau bahkan ladang kita untuk berkontribusi. Jangan merasa kecil dengan posisi kita, tapi justru dengan posisi kita lihat opportunity untuk bekerja lebih banyak gitu ya, untuk berkontribusi demi community. Dan buat saya sih ini bukan akhir dari segalanya. Buat saya ini awal pengabdian baru di ladang yang lama gitu. Seperti itu. Jadi jangan khawatir misalkan teman-teman rekan-rekan semua perlu bantuan saya, diskusi atau apa, silakan. Tidak ada masalah. Sekarang lebih banyak merenung, menulis gitu ya, berpikir dan membaca. Terima kasih buat semuanya, Bu Citra, Pak Ibu Lilis, Pak Parman, rekan-rekan kabar semua, rekan staf kamu, dan semoga kerjasama ini tetap berlanjut. Kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Pak Rizal udah pantun kan jadi panas ya. Bunga sekuntum diberi. Assalamualaikum. Semangat pagi. Alhamdulillah bisa juga bikin pantun. Terhormat Pak Deden Hadian, Direktur 1, kemudian rekan seperjuangan Pak Parman Soekarno, rekan seperjuangan dulu di Fakultas Bu Iis, para kabar tercinta, dan para kabar di PSAL dan juga Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya hari ini saya berjanji ke diri sendiri tidak akan menangis karena cengeng orangnya. Jadi di luar pergerakan yang kelihatannya kayaknya nggak pernah sedih, saya tuh sangat sedihan gitu orangnya gitu ya. Makanya waktu jadi direktur akademik sangat bertentangan dengan hati nurani karena jadi banyak musuh gitu. Jadi istilahnya kesan selama ini jadi direktur akademik, betul tadi seperti Pak Deden sampaikan, mungkin direktur akademik ini adalah posisi yang di direktur akademik begitu ya, itu posisi yang kasarnya itu kalau istilah Pak Deden tukang cuci piring gitu ya Pak Deden ya. Jadi masalah tuh ada banyak di mana-mana, dibersihkan itu di direktur akademik misalnya seperti itu. Kemudian kita juga harus berhadapan dengan orang-orang yang punya banyak masalah, dari masalah kecil sampai masalah gede gitu ya istilahnya. Nah, jadi kita harus
Nah kemudian betul sekali bahwa memang banyak nggak sukanya dalam artian duka gitu. Tapi karena dukanya itu begitu banyak sehingga sukanya itu jadi sangat berkesan gitu. Jadi saya sangat menikmati momen-momen dimana kita jumpa bareng gitu ya, atau menikmati masa-masa misalnya makan siang bareng, atau sekedar hanya makan bakso seblak gitu ya, atau apa, itu sangat saya ingat gitu. Karena itu tadi badannya gede banget gitu di dokter akademik itu. Begitu saya masuk, memang pada saat itu istilah Pak Rizal adalah Pak Rizal sudah membabat gitu ya, Pak Rizal ya, sudah membabat rumput-rumput ilalang dan lain-lain. Ketika saya masuk, ilangnya udah nggak ada. Tapi saya harus bikin bangunan misalnya gitu, harus bikin fondasi yang kuat, misalnya seperti itu. Ketika memang selama 1 tahun 5 bulan ya, 1 tahun 5 bulan jadi dokter akademik ini, saya sih belum, saya merasa masih banyak hal yang belum saya perbuat sebagai direktur akademik. Saya banyaknya belajar dari Bapak Ibu semua, terutama dari ibu-ibu kabar. Banyaknya belajar karena memang saya punya istilahnya para kabar ini ibu-ibu yang sangat strong, sudah berkecimpung di bidang mereka masing-masing, sudah bertahun-tahun, sudah cukup lama, jadi emang udah pintar banget gitu ya. Jadi ketika saya masuk, memang saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah tahu arahnya mau kemana. Jadi agak susah gitu buat pindahin arah tuh, karena emang udah pada jago di bidangnya. Kemudian saya juga ketika masuk ke direktorat akademik, saya punya seorang wakil rektor yang sangat visioner, yang pemikirannya luar biasa, yang seringkali ketika rapat Bapak cerita apa tuh saya ngambulok Pak, bahasa Sundanya mah ngelamun gitu, Paris berarti ngomong ngomongnya gimana rapatnya gitu ya, gitu. Karena sangat luar biasa pemikirannya. Jadi artinya ada banyak hal yang saya pelajari. Kemudian masuk lagi ke unit-unit, ke para kaur yang macam-macam gitu ya bentukannya. Ada pemikir yang bahasa Sundanya mah poporongos gitu ya, apa sih bahasa Indonesia, jadi ya kakak aja gitu. Kemudian ada lagi Bu Farida yang sangat kemamahan gitu ya. Kemudian ada Pak Andi yang diem menghanyutkan diri sendiri sebenarnya. Dan ada lagi misalnya contohnya ada Bu Lucy yang sangat manis tapi ban truk aja dia bisa angkut. Ini beneran ya, ini literally ban truk dia bisa angkut. Dia artinya ada banyak tipe-tipe orang yang luar biasa yang sama di direktorat akademik ini. Jadi ketika saya sedang belajar untuk menerima bahwa hidup menjadi direktur akademik ini adalah penuh dengan badai dan saya terima, mulai saya terima. Kemudian Pak Dadan manggil saya dan menyampaikan bahwa saya akan diganti saya kerja. Pada momen itu, secara pribadi saya senang, tentu manusiawi. Secara pribadi senang karena seperti Pak Dadan sampaikan, sebagai dosen fitrahnya itu di Tridharma. Jadi emang inginnya pulang gitu ke fakultas, inginnya mengabdinya di fakultas untuk Tridharma gitu. Jadi ketika dikabari bahwa harus berganti, ya saya di satu sisi senang. Tapi di sisi lain saya khawatir, malang bahasa Sundanya ya. Saya khawatir karena pada saat itu direktorat akademik ini sedang mengawal banyak hal besar, kurikulum 2024, kemudian istilahnya MBKM masih terus gitu ya, dan banyak hal lain, dan juga ada banyak mimpi-mimpi yang selama ini belum berjalan, yang rencananya mau saya jalankan gitu. Jadi ada rasa khawatir gitu. Tapi kemudian saya ingat direktorat akademik ini akan dipimpin oleh Pak Parman, yang kurikulum nggak usah diajarin lagi, kalau saya belajar kalau Pak Parman ngajarin gitu ya, udah jago gitu. Kemudian teman-teman kabak yang saya tinggalkan nggak ngapain dikhawatirin, mereka ini udah superwoman semua. Yang ada dengan dipimpin oleh Pak Parman ini bisa lari banget nih gitu. Istilahnya kalau tadinya pace, kalau saya lari ya pace berapa, 6 atau ya pace 6 pace 8 lah ya, sekarang bisa pace 6 nih, bisa cepat, bisa ngapret gitu ya istilahnya. Dan itu besar harapan saya Pak Parman untuk ngapret gitu ya. Kemudian berikutnya adalah
Kemudian di sisi lain adalah saya juga merasa langsung sedih karena selama ini saya di struktural itu dari awal bekerja itu di struktural udah macam-macam ya, KUR, Kaprodi, Wasit itu udah saya alami istilahnya gitu. Jadi dan di setiap kali ada perubahan struktural, saya nggak pernah nggak sedih teman-teman. Emang orangnya itu suka bawa perasaan. Jadi dimanapun saya berada, saya simpen hati saya di situ gitu. Artinya ketika dipindahkan ya ada ada bagian hati saya tertinggal gitu karena saya menganggap teman-teman di akademik ini ya keluarga gitu. Para ibu kakak ini udah saya anggap belahan, tapi saya anggap kakak adik gitu. Jadi pas harus ganti kayak ada rasa wah saya harus tinggalin keluarga saya gitu. Tapi kemudian saya ingat saya kan tuh mau pulang lagi ke fakultas. Kalau saya tinggalin direktur akademik artinya saya sebetulnya sudah punya keluarga baru. Sudah punya keluarga baru yang nanti dimanapun saya berada, saya tetap bisa pulang ke sini. Saya tetap misalnya ke BCA atau bisa ngajak ke ASO, kemudian misalnya saya ke BPH sebelah, kalau ke open dikasih brownies biasanya. Dan seterusnya. Jadi artinya rasa halimah, rasa sedih, rasa kaget, rasa semua hal negatif itu tadi sudah hilang. Sekarang insya Allah saya tetap akan berkontribusi, tapi di fakultas tentunya di Tribunal Perguruan Tinggi, karena saya mah gak kayak Pak Rizal mah struktural, jalan, fungsionalnya jalan. Kalau saya jadi direktur akademik, jabatan fungsional saya nge-freeze, ngajar aja sering gak ngajar gitu ya. Direktur akademik macam apa itu? Jadi artinya ada banyak hal yang memang saya harus kejar gitu, begitu saya pulang ke fakultas. Saya kemudian mengucapkan banyak terima kasih tadi untuk semua hal yang kita alami bersama ya teman-teman, terutama Pak Dadan. Terima kasih banyak Pak Dadan atas segala bimbingannya. Mohon maaf kalau misalnya ada posisi-posisi saya agak lemot gitu ya Pak ya, harus berpikir dulu. Kemudian ada banyak hal yang mungkin mengecewakan teman-teman kabar juga, teman-teman baur, teman-teman staf semua. Mohon maaf selama ini saya banyak kekurangan pastinya, dan terima kasih banyak atas segala kontribusi dan cinta kasih dari teman-teman semua untuk saya. Semoga Allah yang membalas kebaikan dan ilmu. Amin. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Wah, banyak sekali kenang-kenangan dari Direktorat PSAL untuk Bapak Rizal. Mungkin bisa tepuk tangan sekali lagi. Ibu Rika selaku wah, superwoman di Direktorat Akademik ya, perempuan semua dengan tas pinknya Ibu sesuai dengan kesukaan. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Rika. Ketua Rek 1, rekan-rekan Bu Liis, Pak Rizal, Bu Citra, para kabar, para kawan semuanya. Yang pertama barangkali ya kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang bahwa hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kalau ditanya apa kesan sebagai
direktur akademik dibanding direktur putih. Alhamdulillah jadi berkurang badan, apalagi PA itu jauh berkurang. Jadi mungkin belum waktunya ya. Jadi sebenarnya perjalanan saya di Telju memang lebih banyak di akademik ya, Bapak Ibu. Jadi tahun 2018 barangkali saya sudah diminta sebagai kapolri S2 IF Pak Dadan. Jadi itu prodi Pak Naker di FIF ya, karena ya dosen-dosen senior sana semuanya. Jadi kurang lebih 2 tahun menghabiskan waktu debat, diskusi gitu ya dengan teman-teman senior dosen, khususnya tentu saja terkait akademik ya. Jadi kurikulum juga ya, PE ya, terutama karena ada kebutuhan untuk sertifikasi OGA ya. Kemudian masuk ke wakil direktur ya, wakil dekan bidang akademik ya, bareng Pak Rizal. Sama nasibnya ya, ada pandemi ya, MBKM, kurikulum 2020. Jadi luar biasa pembelajarannya selama di akademik ya. Nah, tadinya ketika kami diminta ke akademik, Bu Citra yang diikuti ya, tadinya seperti itu ya. Jadi apa namanya, rekan-rekan, di kesempatan ini barangkali ada beberapa hal yang saya coba emphasize ya, tidak berbeda sebenarnya dengan apa yang sudah disampaikan rekan-rekan tadi, khususnya Pak Dadan. Yang pertama, betul ya, kita apapun pekerjaannya yang utama barangkali coba passion kita ditumbuhkan di sana ya. Mudah-mudahan ketika kita happy mengerjakannya ya, yang challenge-challenge yang ada bisa lebih mudah kita lewati ya. Jadi passion itu yang pertama coba kita kembangkan di sini. Kemudian yang kedua juga ya, sama sepertinya esensinya soliditas kita ya teman-teman, bahwa ada begitu banyak hal-hal yang menjadi challenge kita ya. Saya sudah ngobrol dengan Bapak kabar-kabar di akademik. Jadi fokus kita ke bagaimana mendukung prodi fakultas agar mahasiswa-mahasiswa kita itu bisa memperoleh student outcome yang memang memadai supaya mereka bisa kompetitif di job market. Jadi itu konsep kita ya, student outcome mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, mudah-mudahan dengan soliditas di direktorat ya, para kabar, kaum staf semuanya bersama-sama dengan direktur, wakil rektor, tugas seberat apapun ya, tantangan seberat apapun bisa kita tangani. Kemudian yang ketiga juga saya berharap kita benar-benar profesional, jadi master di bidangnya, yang handle kurikulum, OBE, paham betul spirit OBE itu apa, plus kriteria-kriterianya, ada yang handle administrasi akademik juga paham, perpustakaan juga paham ya. Semakin kita menguasai apa yang menjadi tugas kita ya, entah itu lewat belajar dari sesama, mengikuti workshop dan lain-lain untuk pengembangan diri, mudah-mudahan itu akan memperlancar tugas-tugas kita ya. Dan yang keempat, barangkali ya, kami berharap agar komunikasi bisa lebih baik ya. Jadi banyak hal yang sesungguhnya bisa kita atasi dengan komunikasi yang lebih baik, komunikasi internal ya, di direktorat, di bidang ya, termasuk juga komunikasi yang lebih
baik kalau direktur akademik dengan direktur lainnya maupun khusus dengan prodi dan juga fakultas ya. Nah, mudah-mudahan mungkin hal-hal yang ini barangkali ya bisa bagi kita minimalisir ya dengan komunikasi yang kita lebih intensifkan. Itu barangkali hal-hal yang kami mohonkan dan menekankan ya, karena tanpa rekan-rekan persis tadi yang disampaikan oleh Pak Warek ya akan sulit ya kami ya direktur kabak ya untuk bagaimana kita memberikan akademik akademik support yang memadai ya, apalagi sangat memadai untuk mahasiswa kita, dosen-dosen kita dan pihak-pihak lainnya ya. Jadi di kesempatan kali ini terima kasih ya sudah diagendakan. Ini langkah awal kita bertemu ya, saling komunikasi dengan tidak hanya satu direktorat tetapi direktorat lain yang ada di bidang satu ya. Mudah-mudahan ini awal kita untuk menambahkan hari-hari yang lebih baik lagi, lebih cerah lagi di masa mendatang. Untuk Bu Citra, Pak Rizal ya, terima kasih atas apa-apa saja yang sudah dikontribusikan ya di Direktorat Akademik, di Direktorat PSAL ya. Mudah-mudahan dikerjakan ya oleh Pak Rizal, Bu Citra menjadi amal jariah ya sesuai doa Pak Maki tadi ya, dapat balasan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat juga untuk menambahkan hari-hari berikutnya bisa lebih fokus ke Tridharma, Bu Citra ya, Pak Rizal atas profesorshipnya segera diraih, Pak Rizal, Bu Citra juga ya, Pak Citra ya, mudah-mudahan bisa segera. Demikian barangkali Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya, kalau selama ini diikuti Pak Dadan, ini ruangan masih kurang kalau diikuti. Diikuti itu 150 orang lebih ya jumlahnya. Jadi ini satu bidang yang mudah-mudahan dengan jumlah yang lebih sedikit barangkali koordinasi bisa lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas waktunya, percayaannya Pak Dadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran dan kekuatan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak tadi lupa panggilnya. Nanti utang ya beda ini ya. Oke. Permendikbud nggak bisa saja. Assalamualaikum semuanya. Oke, Pak Dadan, Pak Rizal, Bu Citra, Pak Parman, Bapak Ibu Kabar, Bapak Ibu Kaur, teman-teman semuanya, mohon izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pikir nice to be home again gitu ya. Terima kasih Pak Dadan atas amanahnya. Mungkin kalau secara manusianya kemarin saya dikirim dulu ke Malang Buana ke YPT gitu ya oleh Pak Rektor, atau secara ininya oleh Allah Subhanahu wa taala saya dikirimkan dulu ke YPT gitu. Mungkin harus ada pembelajaran pengalaman yang harus saya perkaya lagi dari diri saya gitu ya. Jadi ketika saya dipanggil kembali, oh ya sudah, mungkin pengalaman ilmu yang saya dapatkan kemarin Malang Buana mudah-mudahan bisa saya terapkan di sini, kembangkan di sini, karena memang begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan kemarin. Dan saya dipanggil kembali oleh Pak Rektor, oleh Pak Dadan. Terima kasih sekali lagi Pak Dadan atas amanahnya. Jadi kalau dibilang baru, saya udah tahu persis Pak Fatah gitu ya. Bagi Pak Fatah mah katanya dulu WA dari saya lebih intens daripada istrinya. Jam 5, jam 4 sudah di WA, istrinya nggak pernah WA jam segitu. Jadi itu yang saya kenang Pak Fatah ketika dulu saya mau pamit ke YPT, Bu, WA dari Ibu lebih intens daripada istri saya. Untuk istrinya Pak Fatah nggak cemburu ya. Oke, saya sudah tahu persis Pak Fatah seperti apa gitu ya. Kemudian saya tahu persis juga Bu Retno tidak hanya dari lulusan pekerjaannya yang luar biasa, tapi juga
hal-hal lain dibanding itu seperti pola makannya yang luar biasa, kayak pola sehatnya. Untuk Pak Faris mungkin saya juga sudah tahu Pak Faris karena sedikit banyak masih berinteraksi dengan Mas Tum, tapi dengan Pak Faris juga kita sering diskusi. Mas Denny yang waktu itu saya tinggalkan sebentar ya, sempat berinteraksi, tapi kemudian saya harus belajar mungkin ya ke yayasan. Jadi kalau saya dibilang baru, nggak baru ya, saya sudah insya Allah sudah tahu persis. Jadi mungkin ini menjadi kemudahan bagi saya gitu ya, karena memang kita sudah sejalan. Cuma memang ada 3 hal yang saya pelajari kemarin ketika saya belajar di yayasan. Ada 3 hal. Yang pertama ambidexterity, itu yang betul-betul saya pelajari di sana. Kemudian kolaborasi, dan yang ketiga komunikasi. Itu ternyata yang saya belajar di sana dan mudah-mudahan kita bisa kembangkan di sini. Ambidexterity mungkin pada tahu ya, itu tahyunya BTS. Salah satunya orang yang punya kemampuan ambidexterity, di mana kemampuan tangan kanan dengan tangan kirinya sama persis, kemampuannya sama. Nah, kalau yang saya pelajari kemarin di yayasan adalah itu. Kita ambidexterity itu mengeksploitasi kemampuan yang ada, sambil di saat yang bersamaan kita mengeksplorasi kemampuan yang akan kita jalan, yang belum datang, yang memang di depan gitu. Itu yang saya pelajari kemarin di yayasan. Karena memang buah sekali di yayasan itu. Kalau saya bilang buahnya buah luar biasa ya. Dimana biasanya saya hanya di direktorat, ini ngurus 51 Telkom School ya. Performansinya 4 perguruan tinggi. Kemudian juga 4 anak perusahaan, luar biasa uangnya. Jadi saya sangat senang sekali ketika dipanggil kembali ke universitas, karena memang core saya memang dosen, core saya memang di akademik. Ketika dipanggil kembali sangat berterima kasih. Cuman yang memang kemarin mungkin harus ada pendewasaan dari sisi leadership. Mudah-mudahan benar dewasa ya yang bisa saya terapkan di sini, kita implementasikan di PSAL. Oke, yang kemudian yang kedua kolaborasi. Di sana memang kolaborasi betul-betul diterapkan. Mudah-mudahan di sini juga kolaborasinya tidak hanya PSAL, tapi PSAL dan akademik, PSAL dan direktorat lainnya, PSAL dan fakultas. Oke, kita lebih eratkan lagi kolaborasinya. Itu yang saya pelajari kemarin, pendewasaan diri saya di sana. Dan yang ketiga komunikasi, karena memang ternyata ketika saya di sana networking saya betul-betul bertambah meluas, tidak hanya dengan Telkom ya, tapi perusahaan-perusahaan lainnya juga, BUMN lainnya, bank. Nah di situ ternyata nomor 1 adalah komunikasi, betul-betul komunikasi. Komunikasi gak jalan, jangan harap kemarin saya bisa bertahan di yayasan. Jadi itu mungkin 3 hal baru yang mudah-mudahan memang menjadikan saya lebih dewasa ketika saya harus menjadi leader di PSAL. Mudah-mudahan benar betul menjadi dewasa gitu ya, sehingga PSAL mungkin dari Pak Rizal yang sudah sangat luar biasa, karena entah kenapa saya kemarin selama di desa saya ngikutin terus medsosnya LAC, saya ngikutin terus medsosnya Instagramnya Pasca gitu ya. Entah kenapa mungkin ya memang sudah ada ikatan batin di sana. Wah, saya lihat lonjakannya banyak banget gitu yang sudah dilakukan Pak Rizal. Agak minder juga nih Pak Rizal kemarin. Pak Rizal keren banget gitu ya menjadi leader di PSAL. Ya alhamdulillah kita kembali bekerja lagi, Pak Fatah, Mas Denny, Bu Retno, Mas Faris. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi saya menjadi leader dari sebelumnya gitu ya. Ketika 1,5 tahun kemarin saya melangkah bola dulu belajar di yayasan. Kayaknya juga dengan direktorat dengan unit akademik, mudah-mudahan direktorat akademik, mudah-mudahan kita PSAL bisa lebih erat lagi kolaborasinya, komunikasinya bisa lebih jalan lagi. Karena ya itu dia 3 hal yang memang betul-betul saya ingin terapkan saat ini hasil belajar saya di yayasan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dadan. Terima kasih kepercayaannya Pak Rizal. Terima kasih Bu Citra juga Pak Parman. Mudah-mudahan kita menjadi partner Pak Parman ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin ada di sini di staf bidang 1 ada yang ingin memberikan pesan atau kesan kepada Bu Citra ataupun juga kepada Pak Rizal, mungkin dari Direktorat Akademik ada? Dari Atau kita tunjuk nih? Mungkin Direktorat Akademik ada yang mau? Kalau gitu saya tunjuk saja ya. Saya tunjuk ya Bu Iin. Silakan Bu Iin. Bu Iin
Mungkin perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Ditria Gadianita, panggilannya Titin. Saya sekarang masih di kepala urusan pengembangan panjang Bapak Ibu. Kayaknya satu-satunya kepala urusan yang panjang ya jabatan itu adalah saya. Kepala urusan pengembangan mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah wajib universitas. Jadi repot Bapak Ibu kalau saya bikin baju surat. K, UR, P, MKWK, UU. Kalau disingkat. Saya sebutannya mau mungkin diterjunkan gitu ya, diterjunkan ke Direktorat Akademik, tidak lain tidak bukan hanya salah satunya adalah oleh Ibu Citra Kusuma Dewi tercinta. Mungkin kalau saya tidak kenal beliau secara personal di fakultas, mungkin tidak akan diterjunkan di sini ya Bu ya. Saya ingat pada suatu hari, kasih kesan Ibu. Suatu hari saya habis ngajar di kelas internasional, di tengah ngajar itu biasa ya Bapak Ibu. Oh ada WhatsApp masuk, intip Bu Citra. Apa ya? Sengaja nggak dibuka Bu, menenangkan diri dulu. Mobil dibawa ke FKB, parkir, baru buka. Pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata betul. Assalamualaikum Bu Iin. Maaf, saya mau ngajak Bu Iin gabung. Kirain gabung lari ya. Udah happy gitu loh kan, lari atau bakso gitu ya. Ternyata bergabung di Direktorat Akademik. Dan alhamdulillah ketika saya pertama kali masuk ke ruang BPA di lantai bawah, saya bertemu Bu Citra, bertemu Bu Murni, dan sekarang ada lagi temannya Bu Fitriana. Kalau yang tadi Bu Citra bilang saya poporongos, ada temennya. Karena saya merasa ada temennya. Padahal sebelum saya pindah ke, maksudnya sebelum saya bergabung ke BPA, saya udah diwanti-wanti oleh ibu-ibu, Bu Ade, Bu Hani gitu ya, dekan dan yang sekarang kemarin menjadi wakil dekan di FKB juga udah bilang hati-hati ya Bu Iin, ingat jaga diri karena beliau-beliau sudah hafal saya orangnya seperti itu gitu. Kalau marah tuh marah gitu. Kadang-kadang suka nggak bisa jaga emosi. Tapi betul seperti yang Bu Citra bilang, begitu banyak pembelajaran yang saya dapatkan juga dari karena saya berinteraksi langsungnya dengan Bu Citra, dengan Bu Murni, dan pasti juga oleh Pak Dadan. Saya melihat Bapak Ibu ini kalau dibalik gitu ya, kalau dibalik layar sama gitu, emosi, marah dan gemes dan lain sebagainya gitu. Istilahnya kalau kita lagi cewek-cewek doang gitu ya Bu ya. Tapi ketika kita, karena kita dalam bidangnya layanan, saya juga banyak sekali belajar dari Bu Citra, dari Bu Murni, dan juga terutama dari Pak Dadan. Biar bagaimanapun kita harus tetap memberikan yang terbaik gitu. Apa yang walaupun kita kesel, walaupun kita ngerasa kadang-kadang gitu ya, wah gitu, nih Bapak Ibu Kaprodi kok gini banget gitu ya. Tapi saya melihat sendiri ketika kita melakukan workshop akademik di Maxwell Pine, Bu Citra dengan benar-benar berlega hati menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu Kaprodi yang walaupun itu sebelumnya saya tahu banget gitu Bu Citra tuh udah bukan marah lagi gitu Bapak Ibu, udah sampai yang pasrah gitu, terserah deh nih Bapak Ibu ini mau ngapain lah ke saya istilahnya gitu. Tapi di workshop akademik itu tetap didekatin, tetap disilaturahmiin, tetap diajak ngobrol dan bahkan diajak pose bersama. Ya, sampai akhirnya setelah workshop akademik itu saya benar-benar ngerasa betapa para kaprodi, para unit-unit lain gitu, kepala-kepala bagian dari unit lain itu akhirnya sudah paham gitu betapa sulitnya menjadi kita di Direktorat Akademik gitu. Betapa sulitnya kita ketika kita di satu sisi punya aturan yang tetap harus dijaga, punya timeline yang harus dipegang gitu dan tidak boleh dilewati. Tapi di sisi lain kita juga ingin mengakomodir kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang ada di prodi. Terima kasih banyak Bu Citra sudah menerjunkan saya ke danau galau dan
belajar banyak dari Bu Citra yang tadi Bu Citra bilang, yang nggak mau gitu dari dalamnya freeze dulu karena memang harus fokus. Doa saya Bu Citra, semoga Bu Citra sehat selalu, semua yang kemarin tertunda bisa dilakukan sekarang ya Bu, bisa lari lagi, jangan lari dari kenyataan Bu, bisa lari lagi, bisa nemenin Pak Su jalan-jalan, mungkin postdoc Bu, ya, menikmati kedepannya. Pesan saya Bu, kalau boleh nitip pesan Bu, nikmati dulu sebelum nanti dikasih lagi yang lain gitu ya. Jangan galau kalau agak berkurang. Nikmatin ya Bu, lari sebanyak-banyaknya, have fun sama Pak Ustadz, sehat selalu Bu, bahagia selalu, sukses selalu, dan tetap cute. Makasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di sini saya mewakili Bumi Jancelo ya, dari urusan infrastruktur dari saya sudah lupa sama usaha saya sendiri. Ya mungkin sedikit kesan-kesan dengan Pak Rizal ya, yang bisa dibilang teman ngopi, walaupun cuma 2 kali sih, tapi teman ngopi gitu. Semoga nanti kita bisa lain waktu Pak kopi bareng, atau mungkin mati kopi bareng, atau mungkin ya usaha bareng tentang kopi gitu. Karena kebetulan passion kami hampir mirip gitu, suka bercanda dan suka ngopi gitu. Bener gak sih Pak? Gitu mungkin. Dan untuk Bu Is, welcome back Bu ke rumah yang dulu gitu. Dan sedikit mungkin yang pernah saya ingat tentang Bu Is adalah ini kenapa patah gitu, lebih sering chatnya lebih sering chatnya dibanding istri saya gitu. Ya, jadi ya lebih seringnya lagi telepon sih mungkin ya dulu. Jadi kalau lihat dulu WhatsApp call itu hampir 6 baris itu isinya Bu Is dulu. Tiap malam, tiap pagi itu selalu ada. Tapi nggak apa, saya senang mendengar suara Bu Is gitu. Sebagai laki-laki saya senang. Ya, itu mungkin dari saya sih, sedikit pesan-pesan saya tentang Pak Rizal dan Bu Is. Jadi, selamat buat Pak Rizal, semoga lancar untuk apa yang direncanakan, dan selamat Bu Is telah kembali, dan semoga PSL lebih berkembang hingga nanti bisa mewujudkan impian dari TLU sebagai entrepreneur yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizal atas ilmu, arahan, nasihat, dukungan, guyonan, dan juga kopi yang sudah banyak dibagikan kepada kami di Pusat Bahasa. Pusat Bahasa sama suaranya. Karena juga sering Unit yang lainnya dari minta kopi ya di sini. ada orang juga pernah waktu itu. Selanjutnya keep shining, shimmering, and splendid wherever you are, Pak. Semoga sehat, sukses, dan berkah selalu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin begitu ya beberapa kesan dan pesan Bu Citra. Mungkin nanti kalau Ibu ingin baca semua kita kasih Bu. Karena banyak banget ya ternyata pesan dan pesan selama 1,5 tahun ini Bu Citra dan Pak Rizal telah menjadi direktur akademik dan juga direktur. Oke, siap? Video? Bidang satu lagi. Dan Pak Rizal atas dedikasinya selama bertugas. Kontribusi Bu Citra dan Pak Rizal tidak terlupakan dan telah membentuk fondasi yang kuat bagi kesuksesan bidang akademik.
Betul sekali, dan kami ucapkan juga selamat datang dan selamat atas peran baru Bapak Farman dan juga Ibu Iis sebagai direktur pada bidang akademik yang baru. Semoga Bapak Farman dan juga Bu Iis dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk mencapai tujuan bersama bidang akademik. Dan kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Dadan Rahadian pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu juga dalam acara serah terima jabatan Direktur Akademik dan juga Direktur PSAL. Semoga kita semua dapat terus bersinergi dan bekerja sama. Tepuk Banjur. Tadi udah sate, gulai, bakso, dan kerupuk Banjur. Sebagai penutup ada salad.